Selanjutnya, kita akan mempelajari posisi suatu titik terhadap titik asal 0,0. Titik asal berada pada titik 0,0, yaitu perpotongan sumbu X dan sumbu Y. Saya memiliki bidang kartesius yang di dalamnya terdapat letak bandara, masjid, dan stasiun. Pos utama adalah titik 0,0, perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y. Kita akan menentukan posisi bandara, masjid, dan stasiun dari pos utama. Cara menentukannya hampir sama ketika kita menentukan jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama, misalnya bandara. Koordinat bandara adalah kita tarik terhadap sumbu X 3, terhadap sumbu Y 2. Koordinatnya 3,2. Setelah itu kita akan mencari posisi bandara terhadap pos utama. Berarti dari pos utama kita akan menuju ke bandara. Dari pos utama kita akan menuju ke bandara. Langkahnya adalah pada sumbu X terlebih dahulu. X itu ke kanan atau ke kiri. Setelah itu kita berjalan di sumbu Y. Y itu ke atas atau ke bawah. Bandara dari pos utama. Dari pos utama akan menuju bandara, kita lewat sumbu X. Berarti ke kanan terlebih dahulu sejauh 1, 2, 3. Berarti kita bisa menuliskan posisi terhadap titik asal. Kita ulangi lagi 1, 2, 3. Berarti 3 satuan arahnya ke kanan. Ke kanan. 3 satuan ke kanan. Berarti kita sudah berhenti di sini. Agar sampai bandara kita harus naik ke atas. Sebanyak berapa langkah? 1, 2. Berarti 2 satuan ke atas. Satu contohnya. Sekarang contoh yang kedua. Masjid. Kita tentukan terlebih dahulu koordinat masjid. Koordinat masjid adalah kita tarik terhadap sumbu X, yaitu 3, dan terhadap sumbu Y adalah 5. Jadi negatif 3,5. Kemudian posisinya terhadap titik asal langkahnya sama. Kita berjalan dari pos utama menuju masjid. Ke kanan atau ke kiri terlebih dahulu, baru ke atas atau ke bawah. Dari pos utama agar sampai masjid, kita harus berjalan ke kiri sebanyak 1, 2, 3. 3 langkah atau 3 satuan ke kiri. Setelah itu kita harus naik sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan naik, berarti ke atas ya. Ke atas. Oke, sekarang kita perhatikan bandara dan masjid. Bandara koordinatnya 3,2. Sementara masjid koordinatnya negatif 3,5. Posisi bandara terhadap titik asal, yaitu 3 satuan ke kanan dan 2 satuan ke kiri.
X-nya positif, Y-nya juga positif. 3 satuan ke kanan, 2 satuan ke atas. X-nya positif, Y-nya positif. Jadi jika dua-duanya positif, pasti arahnya ke kanan dan ke atas. Selanjutnya koordinat masjid negatif 3,5. Jika kita lihat posisinya terhadap titik asal, maka 3 satuan ke kiri, 5 satuan ke atas. Kenapa kok tidak ditulis negatif 3? Negatif 3 itu menandakan bahwa arahnya adalah ke kiri. Arahnya adalah ke kiri. Karena X ya. Bagaimana jika stasiun, koordinat stasiun adalah negatif 3, negatif 1. Kita tarik terhadap sumbu X negatif 3, kita tarik terhadap sumbu Y negatif 1. Maka jaraknya terhadap pos utama adalah, atau terhadap titik asal dari pos utama, kita ke kiri terlebih dahulu sebanyak 1, 2, 3. Berarti 3 satuan ke kiri. Kemudian kita harus turun sebanyak 1 satuan ke bawah, atau jaraknya adalah 3 satuan ke kiri dan 1 satuan ke bawah. Jadi X-nya negatif berarti ke kiri, Y-nya negatif berarti ke bawah. Begitulah cara menentukan posisi titik terhadap titik asal 0,0. Selanjutnya kita akan mempelajari posisi suatu titik terhadap titik asal 0,0. Titik asal berada pada titik 0,0, yaitu perpotongan sumbu X dan sumbu Y. Saya memiliki bidang kartesius yang di dalamnya terdapat letak bandara, masjid, dan stasiun. Pos utama adalah titik 0,0, perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y. Kita akan menentukan posisi bandara, masjid, dan stasiun dari pos utama. Cara menentukannya hampir sama ketika kita menentukan jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama misalnya bandara. Koordinat bandara adalah kita tarik terhadap sumbu X 3, terhadap sumbu Y 2. Koordinatnya 3,2. Setelah itu kita akan mencari posisi bandara terhadap pos utama. Berarti dari pos utama kita akan menuju ke bandara. Dari pos utama kita akan menuju ke bandara. Langkahnya adalah pada sumbu X terlebih dahulu. X itu ke kanan atau ke kiri. Setelah itu kita berjalan di sumbu Y. Y itu ke atas atau ke bawah. Bandara dari pos utama. Dari pos utama akan menuju bandara, kita lewat sumbu X. Berarti ke kanan terlebih dahulu sejauh 1, 2, 3. Berarti kita bisa menuliskan posisi terhadap titik asal. Kita ulangi lagi 1, 2, 3. Berarti 3 satuan arahnya ke kanan. Ke kanan. 3
3 satuan ke kanan. Berarti kita sudah berhenti di sini. Agar sampai bandara kita harus naik ke atas sebanyak berapa langkah? 1, 2. Berarti 2 satuan ke atas. Satu contohnya. Sekarang contoh yang kedua. Masjid. Kita tentukan terlebih dahulu koordinat masjid. Koordinat masjid adalah kita tarik terhadap sumbu X yaitu 3 dan terhadap sumbu Y adalah 5. Jadi negatif 3,5. Kemudian posisinya terhadap titik asal langkahnya sama. Kita berjalan dari pos utama menuju masjid. Ke kanan atau ke kiri terlebih dahulu, baru ke atas atau ke bawah. Dari pos utama agar sampai masjid, kita harus berjalan ke kiri sebanyak 1, 2, 3. 3 langkah atau 3 satuan ke kiri. Setelah itu kita harus naik sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan naik, berarti ke atas ya. Ke atas. Oke, sekarang kita perhatikan bandara dan masjid. Bandara koordinatnya 3,2. Sementara masjid koordinatnya negatif 3,5. Posisi bandara terhadap titik asal yaitu 3 satuan ke kanan dan 2 satuan ke kiri. X-nya positif, Y-nya juga positif. 3 satuan ke kanan, 2 satuan ke atas. X-nya positif, Y-nya positif. Jadi jika dua-duanya positif, pasti arahnya ke kanan dan ke atas. Selanjutnya koordinat masjid negatif 3,5. Jika kita lihat posisinya terhadap titik asal, maka 3 satuan ke kiri, 5 satuan ke atas. Kenapa kok tidak ditulis negatif 3? Negatif 3 itu menandakan bahwa arahnya adalah ke kiri. Arahnya adalah ke kiri. Karena X ya. Bagaimana jika stasiun, koordinat stasiun adalah negatif 3, negatif 1. Kita tarik terhadap sumbu X negatif 3, kita tarik terhadap sumbu Y negatif 1. Maka jaraknya terhadap pos utama adalah, atau terhadap titik asal, dari pos utama kita ke kiri terlebih dahulu sebanyak 1, 2, 3. Berarti 3 satuan ke kiri. Kemudian kita harus turun sebanyak 1 satuan ke bawah, atau jaraknya adalah 3 satuan ke kiri dan 1 satuan ke bawah. Jadi X-nya negatif berarti ke kiri, Y-nya negatif berarti ke bawah. Begitulah cara menentukan posisi titik terhadap titik asal 0,0. Selanjutnya kita akan menentukan posisi titik terhadap titik tertentu. Saya memiliki masjid, bandara, dan pasar pada bidang kartesius. Kita akan menentukan posisi bandara dan pasar terhadap masjid. Berarti titik tolaknya adalah masjid. Ibaratkan kita berada di masjid.
kemudian kita akan menuju ke bandara dan menuju ke pasar. Maka bagaimanakah atau berapa langkah yang harus kita tempuh? Yang pertama, posisi bandara terhadap masjid. Bandara, koordinat bandara adalah dari masjid. Dari masjid menuju bandara. Jadi kita ingat ya cara yang tadi, ke kanan atau ke kiri terlebih dahulu. Masjid menuju bandara berarti kita berjalan ke kanan sejauh kira-kira kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 langkah ke kanan berarti positif. Kemudian setelah sampai sini kita berjalan turun menuju ke bandara. Berapa langkah? 1, 2, 3. Karena ke bawah berarti negatif. Maka koordinat bandara terhadap masjid adalah 6,-3. Jika kita tulis 6 satuan ke kanan, 3 satuan ke kiri. Satu contoh lagi, kita akan menentukan posisi pasar terhadap masjid. Dari masjid kita akan menuju ke pasar. Pasar, berapakah koordinatnya? Dari masjid menuju pasar berarti berjalan dari kanan atau ke kiri. Masjid ke pasar berarti kita berjalan ke kiri sebanyak 1 satuan. Maka karena ke kiri negatif 1. Setelah itu kita harus turun menuju ke pasar. Berapa satuan? Kita hitung 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena ke bawah berarti negatif. Maka kita bisa menuliskan 1 satuan ke kiri, 7 satuan ke bawah. Koordinat titik pasar terhadap masjid adalah negatif 1,7, sementara jalannya adalah 1 satuan ke kiri dan 7 satuan ke bawah. Demikian tadi posisi titik terhadap titik tertentu.